Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Tanah Adat, dan Konflik Agraria di Wamena. Pembangunan infrastruktur tanpa kajian riset dan pendekatan kultural akan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Wamena dilihat dari Bukit Berdosa, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Bukit Berdosa letaknya tidak jauh dari Bandara Wamena. Bukit didominasi oleh batuan cadas dan ilalang. Dari atas bukit, wisatawan dapat melihat sepenggal keindahan lembah Baliem yang dikelilingi pegunungan Jayawijaya. Rencana pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, menimbulkan potensi konflik di tataran masyarakat asli Papua. Proyek pembangunan infrastruktur tetap berjalan meski permasalahan adat antar suku yang belum terselesaikan. Provinsi Papua Pegunungan memiliki anugerah lanskap wilayah yang indah dan berlimpah sumber daya alam. Kesuburan tanahnya terlihat di seluruh bentang alam Pegunungan Jayawijaya yang wilayahnya teraliri Sungai Baliem, Sungai Vrienschatz. Berkah alam ini memberi kehidupan ke perkampungan-perkampungan suku asli yang sudah lama menetap sebelum NKRI berdiri. Dalam perkampungan-perkampungan adat itulah kekayaan budaya dilestarikan dan diturunkan hingga saat ini. Dalam hazanah itulah, masuknya hal-hal yang berbau modernisasi kerap dipandang sebagai ancaman keluhuran nilai-nilai hukum adat. Sejak Juli lalu, masyarakat Badu melakukan aksi penolakan terhadap masuknya sinyal internet ke wilayah mereka. Kasus ini hampir serupa dengan Wamena, tetapi perkaranya bukan karena jaringan internet, melainkan ancaman direnggutnya tanah dan air yang selama ini berperan sebagai ibu yang memberi kehidupan bagi masyarakat asli Papua. Pemerintah melalui Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo memiliki rencana untuk membangun kantor Gubernur Papua Pegunungan di sejumlah lokasi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022, Kemendagri diserahkan kewenangan untuk bekerja sama dengan para bupati di Provinsi Baru melalui kelompok kerja 3 Satgas Pengawalan Daerah Otonomi Baru. Tugasnya untuk mengatur anggaran, dana hibah, hingga lokasi kantor administrasi pemerintahan. Pemandangan pegunungan yang diselimuti kabut dilihat dari Bukit Berdosa di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Sabtu, 20 Desember 2021. Masyarakat asli Papua pun sebagian mendukung dan menolak rencana pembangunan itu karena lokasi proyek tersebut masih berstatus tanah adat yang didiami oleh perkampungan asli beserta perkebunan warga setempat. Padahal, di kota Wamena, yang persisnya di wilayah Lembah Baliem, masih menyisakan cukup lahan untuk kepentingan administratif pemerintahan. Masyarakat asli Papua tidak anti modernitas atau anti pemerintah. Sebaliknya mereka menyambut hangat kehadiran negara dengan kebijakan daerah otonomi baru, DOB. Sebagian dari mereka hanya menggugat rencana pembangunan kantor gubernur yang mengokupasi tanah adat. Rencana proyek ini tanpa disertai persetujuan secara menyeluruh, bahkan sosialisasi dengan masyarakat lokal, khususnya di distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya. Wamendagri dan pihak pendukung. Polemik rencana pembangunan kantor gubernur ini sudah bergulir sejak Juni 2022. Setelah meninjau sejumlah lokasi, pada Februari 2023 akhirnya Wamendagri Wempi Wetipo menunjuk lokasi seluas 75 hektar di distrik Welesi. Mengutip berita Antara, 7 Februari 2023, pelaksana tugas Sekda Pemprov Papua Pegunungan Sumule Tumbo mengakui bahwa lahan seluas 108,8 hektar untuk pembangunan perkantoran Pemprov, termasuk kantor gubernur, telah diserahkan oleh warga Welesi tanpa meminta ganti rugi. Sebagai timbal balik, katanya, warga Welesi meminta agar Pemprov Papua Pegunungan merekrut anak-anak asli Welesi sebagai aparatur sipil negara, ASN, tiap tahunnya. Adapun penyerahan lahan tersebut dilakukan oleh Kepala Suku Wilayah Adat Welesi Yohanes Yelipele beserta perwakilan 5 suku besar lainnya, suku Y.